Alhamdulillah di kesempatan hari ini 19 Maret 2022 kita bersua nih ya di acara Hima IPA UNY 2022. Semoga nanti materi yang aku sampaikan ya kita belajar bareng-bareng di sini, aku juga masih belajar gitu ya, dan kita nanti insya Allah bisa menerapkan lah walaupun hanya sedikit gitu. Tapi semoga bisa banyak yang diterapkan. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar terlebih dahulu nih tentang fundamental desain grafis. Nanti ada prakteknya juga. Karena fundamental ini penting banget untuk teman-teman pelajari. Ya, kalau misal teman-teman udah paham gitu tentang fundamental atau tentang dunia desain grafis, anggap aja ini sebagai mengulas kembali lah materi-materi tentang fundamental. Dan untuk teman-teman yang baru belajar tentang desain grafis, ini cocok banget karena akan ngebahas semua tentang desain grafis. Nanti kedepannya teman-teman ini bisa menerapkan fundamental ke berbagai bidang gitu ya, entah nanti promosi produk atau promosi tentang atau bikin konten tentang edukasi dan sebagainya. Oke, langkah awal menjadi desainer grafis. Sebelumnya aku ingin menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ini bukan webinar pertama teman-teman semua tentang desain grafis. Ada satu hal yang harus kamu tahu, kalau teman-teman belum berhasil dalam belajar desain, ini bukan salah teman-teman semuanya. Di luar sana memang ya banyak informasi dan itu bikin kita bingung, mana sih informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau yang nggak kita perlukan. Itu nggak apa-apa ya, itu masih kita biasa kita sebut dengan yang namanya proses. Kemudian ngerasa nggak bisa. Nah, kalau teman-teman selama ini kok kayak susah banget ya belajar desain grafis, kayak berasa ribet, teman-teman kepikiran apa aku nggak bisa ya desain grafis ini, padahal udah nyoba desain ini itu tapi hasilnya kok gitu-gitu aja. Nah, aku minta tolong teman-teman semuanya di pertemuan hari ini simpan atau buang jauh-jauh perasaan ketakutan ini atau ngerasa nggak bisa ini. Nah, kita sebenarnya bisa kok, teman-teman bisa ya, hanya perlu orang yang tepat untuk ngejelasin caranya. Dan karena itulah kita di sini kita akan belajar bareng tentang desain grafis. Nah, kemungkinan besar teman-teman semua ini punya mimpi bisa paham desain grafis dan bisa bekerja di bidang ini. Ya, lebih penting lagi bisa punya manfaat ke masyarakat. Gitu ya. Oke, di webinar singkat ini kita akan belajar nih langkah awalnya belajar desain grafis. Kurang lebih 45 menit ke depan gitu ya. Semoga ini waktunya ya nggak lebih-lebih banyak gitu, cukup lah. Oke, sebelumnya aku kenalin terlebih dahulu diri aku sendiri, walaupun tadi udah dikenalin di CV. Ya itulah, Irfan Budi Mulyana. Aku adalah seorang graphic designer dan announcer di salah satu media broadcasting dakwah di Cirebon, dan juga aku adalah seorang content creator. Ya bisa dibilang content creator lah ya, soalnya suka bikin konten-konten gitu buat Instagram. Mungkin itu aja lah perkenalannya. Oh ya, untuk keseharianku ya seperti yang muncul di sini, graphic designer, aku bikin sesuatu yang berbau tentang desain. Kemudian announcer, aku juga sesekali bersiaran gitu di radio. Kemudian content creator juga ya kadang memikirkan ide-ide gitu, apa sih yang bisa aku bagikan buat teman-teman. Kadang juga ngejawabin pertanyaan teman-teman melalui DM, atau ada juga misal aku buka Q&A, aku juga sering ngejawabin gitu, walaupun nggak sering buka Q&A gitu. Oke, sebelum memulai, ada pesan lagi nih. Ada beberapa pesan yang ingin aku sampaikan untuk meluruskan pemahaman kita terlebih dahulu tentang desain grafis. Desain grafis bukan sebatas seni. Maksudnya gimana nih? Kok desain grafis bukan sebatas seni? Padahal kan kita bikin karya gitu. Karya kan nggak jauh beda dengan seni. Oke, kita kenal ya teman-teman ya yang namanya seniman. Ada seniman, kemudian ada graphic designer atau yang tukang desain lah bahasa kitanya. Nah, kedua posisi ini itu beda, walaupun cara pengerjaannya itu sama. Bedanya di mana? Kalau seniman, kita kenalan dulu nih sama seniman. Seniman itu membuat sebuah karya, itu buat siapa sih? Apakah buat orang banyak gitu, atau buat dia sendiri? Nyatanya, seorang seniman itu membuat karya untuk diri dia sendiri, untuk diri seniman itu sendiri, untuk
mengekspresikan perasaan yang dirasakan, atau ya ingin iseng-iseng aja lah gitu ya. Dan juga yang memahami karya seni dari seorang seniman itu dia sendiri yang ngebikin atau orang yang paham tentang seni. Nah, itu adalah pemahaman sedikit mengenai seniman. Ya, jadi kalau ada seniman bikin karya, terus kita lihat, kita bakal kayak meraba-raba gitu ya. Ini pasti maknanya kayak gini. Orang ini lagi kayak gini, artinya kayak gini dan sebagainya. Dan setiap orang memaknai sebuah seni yang dibuat oleh seniman itu pasti beda-beda. Gitu ya. Kemudian desainer grafis. Nah, kalau desainer grafis sendiri, dia ngebuat karya itu bukan buat diri dia sendiri atau buat yang paham desain grafis aja, tapi untuk semua orang yang melihat karya si desainer ini. Contohnya kayak gimana? Contoh kecilnya lah, kita lagi jalan-jalan ke mana ya? Ya ke jalan raya lah intinya. Di sana ada simbol arah kanan atau tikungan tajam. Nah, kita pasti tahu setelah ini kalau ada simbol itu pasti ada tikungan. Ya, kita nggak bakal mikir panjang lebar. Ini ada gambar kayak gini, bakal apa ya yang terjadi gitu. Nggak bakal mikir kemana-mana. Kita langsung paham, oh ini pasti ada tikungan tajam nih setelah ini. Itu contoh kecilnya. Untuk contoh lainnya, misal kita lihat poster iklan yang ada di baliho-baliho gitu di lampu merah misalnya. Kalau kita baca, kita langsung paham, oh ini iklan ini, dan tujuan iklan ini ya untuk mengenalkan produk mereka. Terus biar kita tertarik, yang diharapkan oleh si perusahaan itu, kita dapat menggunakan atau membeli produk mereka. Ya, jadi desainer grafis itu membuat sebuah karya agar bisa dipahami oleh semua orang, bukan buat desainer grafisnya itu sendiri. Begitu. Oke, terus selanjutnya adalah desain grafis bukan tentang cara mengoperasikan software desain. Kita kenal yang namanya Photoshop, Illustrator, kemudian CorelDRAW, atau yang saat ini lagi ramai gitu ya, ada Canva, kemudian ada Affinity Design, kemudian ada banyak banget software tentang desain. Dan software ini bukanlah desain grafis itu sendiri, teman-teman. Tapi software ini adalah sebuah alat untuk membuat desain, untuk membuat grafis, gitu. Kita jangan sampai ke apa namanya ya, kepatok gitu ya. Wah, ini Photoshop desain grafis nih dan lain-lain lah. Intinya software yang kita anggap selama ini adalah untuk mengoperasikan desain itu dianggap desain grafis. Itu bukan. Kita bisa pakai aplikasi software desain apa aja kok. Canva pun juga bisa. Ya, asal kita tahu dulu nih fundamentalnya atau susunan-susunan yang harus kita pahami dulu. Biar nanti kalau kita bikin desain di aplikasi apapun, kita udah paham apa yang harus diperhatikan, kemudian apa yang harus dihindari dan sebagainya. Kemudian ini menurutku keseluruhan arti dari desain grafis itu sendiri. Kalaupun teman-teman cari di Google gitu ya, desain grafis adalah apa gitu menurut para ilmuwan atau apa itu beda-beda gitu. Tapi menurutku pengertian ini yang mewakili semuanya gitu. Ya mohon maaf ya kalau misal ada yang keliru atau ada yang kurang tepat, nanti teman-teman tinggal koreksi aja gitu. Desain grafis adalah cara untuk menyampaikan pesan melalui visual agar mudah dipahami. Ya, seperti yang tadi aku sampaikan tadi, contohnya kayak rambu-rambu lalu lintas tadi, ada belokan ke kanan tajam, ya pasti ada belokan di situ. Atau lampu merah, itu juga salah satu contoh penerapan dari desain grafis. Kemudian poster tadi juga, atau misal kita lihat di Instagram, di feed gitu, nah itu juga termasuk bagian dari desain grafis untuk menyampaikan pesan melalui visual. Oke, nah desain grafis. Desain grafis ada apa aja sih? Nah, ada dua item mungkin ya. Yang pertama itu ada visual element dan prinsip desain. Di visual element itu ada garis, bentuk, form, tekstur, warna, area kosong, dan tipografi. Kemudian di prinsip desain itu ada kontras, hierarki, kesejajaran, keseimbangan, kedekatan, pengulangan, dan kesederhanaan. Kita akan bedah satu-satu nih tentang kedua item ini, dan kita mulai dari yang namanya visual element terlebih dahulu. Sebelum kita ke isi dari visual element ini, ada garis, bentuk, form, tekstur, dan sebagainya, kita pahami dulu visual element itu apa sih, kok masuk ke dalam item dari desain grafis.
Nah, visual element adalah komponen-komponen yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Apapun desainnya, komponen-komponen ini ada di sana. Nah, lalu goals kita memahami visual element ini, yaitu dapat menggunakan elemen yang ada dan menerapkannya pada desain. Jadi kita nggak cuma paham itu ada kotak buat apa ya, atau garis buat apa ya. Kita nggak cuma paham, tapi kita bisa menerapkannya. Oke, kita mulai masuk nih ke anaknya dari item visual element, yaitu garis ya. Nah, garis ini berfungsi untuk menghubungkan titik. Ya, tentu saja ya. Ini padahal sederhana, tapi nggak gitu. Ternyata garis ini termasuk bagian dari desain grafis. Ada banyak garis yang bisa kita lihat ya di layar ini ataupun di media manapun gitu. Di dunia nyata pun ada banyak garis yang bisa kita lihat. Ya, ada satu garis yang tipis, kemudian yang agak tebal, kemudian yang tebal banget, ada dua garis yang sejajar, ada yang kotak-kotak, kemudian ada yang putus-putus, dan ada yang titik-titik, itu juga termasuk garis. Kalau kita lihat di sini, memang ini kayak nggak ada maknanya gitu ya. Ini cuma garis. Tapi kalau kita terapkan di sebuah desain, itu akan menimbulkan makna. Ya, seperti menghubungkan beberapa informasi atau membatasi beberapa objek gitu ya. Kita akan lihat nanti contohnya. Untuk contoh yang pertama, garis ini bisa kita terapkan di infografis. Bisa kita lihat ya, di sini ada garis yang menunjukkan beberapa poin-poin dari organ tubuh nih. Contohnya kayak apa tuh? Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, itu garis tuh menunjukkan informasi tentang ini bagian kepala, kemudian bahu, kemudian sampai ke bawah gitu. Dan juga kalau kita lihat grafik di sini, ini untuk menunjukkan, untuk mendetailkan biar gak ribet. Bayangkan misal teksnya itu ditumpuk di sini, nggak ada garis, atau garisnya dihilangin deh. Orang bakal bingung, ini maksudnya apa teks ini gitu. Ini contoh penerapan garis dari untuk infografis. Kemudian garis ini bisa kita terapkan juga untuk dekorasi atau hiasan. Nah, di desain ini bisa kita lihat ada banyak garis nih. Contohnya di bawah ya. Kalaupun kita nggak pasang garis ini tetap bisa dibaca kok. Ya, aku tahu ini tulisan Cina ya. Ini yang bisa ngebaca orang-orang Cina dan yang paham bahasa Cina aja. Tapi kita lihat visualnya aja lah, keseluruhannya aja. Kalaupun ini kita tulis bahasa Indonesia, kita pasti paham. Oh, ini judulnya ini, kemudian deskripsinya ini. Kalau nggak ada garisnya ya, tapi untuk dekorasi, garis bisa diterapkan. Contohnya seperti ini, gitu. Di atas juga sama. Gitu. Kemudian garis juga bisa kita gunakan untuk penekanan. Ya, untuk penekanan sebuah kata di kalimat. Nah, ini ada kata-kata yang penting atau yang harus diperhatikan. Nah, kita juga bisa menggunakan garis, atau kalau kita sering pakai Word itu ada underline gitu ya, untuk memfokuskan lah gitu. Kemudian garis, contoh penekanan dari garis ya. Oke, ini sebenarnya bukan penekanan, tapi untuk penyekatan gitu. Kita bisa lihat nih di sini ada penyekatan atau jarak gitu ya antara dua paragraf. Sebenarnya di sini ada garis nih teman-teman, hanya saja garisnya itu dihilangkan, yang berfungsi untuk memisahkan kedua paragraf. Tujuannya apa? Ya biar nggak terlalu sempit atau biar nggak dempet-dempetan. Jadi orang ngebaca itu enak dilihatnya. Tujuannya apa? Seperti yang kita ketahui tadi, desain grafis untuk menyampaikan pesan agar mudah dipahami gitu oleh audiens atau orang yang lihatnya. Dan garis juga bisa kita lihat di sini ada, ini juga sebagai penyekatan atau sebagai dekorasi gitu ya. Oke, itu tentang garis. Ya, memang singkat ya, karena ya hanya garis gitu aja, garis. Kemudian selanjutnya adalah ke bentuk atau shape. Nah, bentuk ini adalah hasil dari penggabungan beberapa garis menjadi objek dua dimensi. Kalau kita lihat tadi ada banyak garis, itu hanya sebatas garis aja. Tapi kalau kita hubung-hubungkan, maka akan menjadi sebuah shape atau bentuk seperti ini. Ada persegi, kemudian ada lingkaran, ada segi 6, kemudian ada segitiga, dan ada shape yang lainnya ya, yang nggak bisa kegambar di sini. Ada banyak banget. Dan untuk shape ini ada dua jenis nih teman-teman. Yang pertama itu ada geometric shape, yang kedua ada organic shape. Geometric shape itu adalah shape yang teratur gitu, yang termatematis lah.
kemudian organic shape itu yang abstrak banget. Ini biasa kita temukan di dunia nyata seperti dedaunan atau cangkang hewan atau misalnya ya hal lain lah, ada banyak ya. Awan juga bisa kita sebut sebagai organic shape karena benar-benar natural gitu. Oh ya, barangkali cara bicaraku kecepatan, teman-teman bisa komentar aja ya. Nanti aku agak pelangin sedikit. Nah, lalu untuk contoh penerapan dari shape ini bisa kita lihat di sini ada logo-logo perusahaan yang cukup terkenal, ada Twitter, kemudian ada National Geographic, ada Chevron, dan juga ada logo BP nih yang hijau. Kemudian ada Pepsi dan ada Toyota. Ini semuanya menggunakan shape, teman-teman, penerapan dari shape. Dan di sini ada angka 1,618, ini adalah golden ratio ya. Golden ratio ini menurutku ada ya di semua aspek gitu. Di matematika juga ada, kita mengenal yang namanya pi gitu. Terus di desain grafis juga ada. Dan di bidang-bidang lain juga ada yang namanya golden ratio ini atau angka emas gitu, rasio emas. Ini kalau kita pelajari itu bakal panjang banget ya. Ini hanya informasi aja bahwa ada yang namanya golden ratio di desain grafis. Ini nggak harus diterapkan kok teman-teman, santai aja. Kemudian untuk penerapan shape selanjutnya ya di logo-logo perusahaan, selain yang tadi itu ada Gojek, kemudian ada Adobe, kemudian ada Tokopedia dan ada Adidas ya. Ini menggunakan beberapa shape gitu, ada yang lingkaran, kemudian ada yang segitiga, ada yang lingkaran, kemudian ditambahin persegi, kemudian ada persegi panjang yang dimiringkan dan sebagainya. Ini contoh penerapan dari shape. Lalu untuk penerapan shape di poster ini contohnya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, kira-kira mana nih yang menurut teman-teman itu adalah shape. Ya, bisa dilihat langsung. Ada persegi panjang nih ke bawah warna hitam agak samar gitu. Ini termasuk shape, teman-teman. Bayangkan kalau misal nggak ada shape, udah backgroundnya terang, warna putih, cenderung warna putih gitu. Kemudian teksnya warna putih, ya pasti ya. Walaupun kelihatan, tapi orang lihatnya itu agak susah, ngebacanya agak susah. Gitu. Terus di sini juga ada shape juga nih, yang lingkaran, kemudian ditarik garisnya, kemudian di gambar lampunya juga ada shape, dan ya itulah penerapan contoh shape. Ya. Jadi untuk membagi-bagi informasi gitu, itu entah pun icon atau teks, gitu ya. Kemudian shape nggak harus kita terapkan di desain poster atau desain-desain yang lainnya, tapi juga diterapkan juga di ilustrasi. Contohnya di sini. Ada banyak shape yang bisa kita lihat nih teman-teman. Ada persegi yang dikasih lengkungan gitu di pojoknya atau rounded. Kemudian ada setengah lingkaran nih yang gede banget warna pink. Kemudian ada titik-titik juga sama. Kemudian ada ellipse. Kemudian ada jajar genjang atau apalah gitu ya. Ada banyak banget pokoknya di sini. Ya, jadi shape ini bisa kita terapkan di semua bidang, bukan hanya di poster desain, di ilustrator pun juga ya, di ilustrasi maksudnya. Oke, selanjutnya setelah kita memahami tentang shape, selanjutnya adalah form. Nah, form ini adalah pengembangan dari shape menjadi objek 3 dimensi. Nah, mulai dari circle menjadi square atau bola gitu, kemudian ada square menjadi cube, rectangle menjadi silinder dan sebagainya. Ya, jadi form ini gampangnya kalau kita ngelihat objek di layar gitu, tapi kayak punya panjang, lebar, tinggi atau volume, nah itu yang namanya form. Ya, bukan hanya shape aja. Kalau shape kan ya kayak dua dimensi gitu, datar aja. Tapi kalau kita lihat di form ini kayak ada isinya gitu ya, ada panjang, tinggi, lebarnya gitu. Contoh dari penggunaan form ini seperti ini. Ini adalah mockup ya. Mockup ini dibuat di aplikasi 3 dimensi. Salah satunya adalah Blender, kemudian ada 3D Max, kemudian ada Maya dan sebagainya. Itu tujuannya apa bikin kayak gini? Untuk mempersingkat atau mengefektifkan alat aja sih ya. Kita bisa menggunakan skill fotografi untuk membuat seperti ini, tapi kan harus ada kamera, kemudian ada lighting yang harus memadai, kemudian tempatnya juga harus bagus,
kemudian ada dekorasi-dekorasi yang diperlukan dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan aplikasi 3 dimensi, kita bisa membuat seperti ini, kayak real di dunia nyata gitu. Ini pakai aplikasi 3 dimensi teman-teman ya, bikinnya hanya saja seperti nyata gitu. Ini biasanya digunakan untuk presentasi produk, kemudian untuk menunjukkan karya kita gitu ya, untuk portfolio misalnya kayak gitu. Terus contoh penerapan dari form ini juga ada di animasi 3 dimensi ya. Kalau kita pernah lihat ya pasti pernah lah ya, ada Tom and Jerry. Nah, Tom and Jerry itu kan 2 dimensi, kayak datar banget lah gitu. Terus kalau kita lihat animasi tentang Big Mac atau apalah gitu yang ada karakter putih gede banget itu, atau Upin Ipin deh yang gampang, Upin Ipin itu kan 3 dimensi tuh, jadi kayak nyata gitu, walaupun ya itu emang animasi tapi beda ya, kayak Tom and Jerry gitu. Ini contoh penerapan form untuk 3 dimensi untuk animasi maksudnya. Kemudian selanjutnya ini ada tekstur. Nah, tekstur ini juga ada di desain grafis teman-teman. Tekstur adalah permukaan benda yang dapat diraba dan dirasakan ya. Kalau kita lihat di gambar ini itu ada aspal ya, tahu lah ya karakter atau tekstur dari aspal itu seperti apa, kasar, terus kadang ada debu-debunya sedikit dan sebagainya gitu. Kalau kita raba di objek lain juga sama, punya tekstur yang berbeda-beda. Tapi di desain grafis sendiri, karena desain grafis yang saat ini kebanyakan itu di digital, kalau kita raba itu ya yang kita rasakan bukan aspal ini, tapi yang kita rasakan ya layar gitu ya, halus. Kemudian kadang kalau yang nggak pernah dibersihin itu ada debu-debunya dan sebagainya gitu ya. Kalau diterapkan di digital, yang kita rasakan hanya layar kita gitu. Tapi di dunia nyata beda-beda gitu ya. Oke, untuk tekstur ini ada 2 jenis juga teman-teman. Yang pertama itu ada abstrak, kemudian yang kedua ada si geometrik juga nih, teratur gitu. Kalau abstrak itu ya nggak beraturan gitu ya, kemudian untuk yang geometris itu yang beraturan. Tekstur ini bisa kita gunakan untuk dekorasi juga di desain grafis, kayak misalnya background, kemudian text effect misalnya, itu juga bisa kita terapkan. Untuk contohnya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu poster tentang World No Tobacco Day gitu. Nah, bisa kita lihat ya ada tekstur tuh di belakang teks, di samping-samping ini nih. Nah, itu tekstur. Bayangkan misal tekstur ini nggak ada, ya jadi polos banget, dan kesan tobakonya atau kesan rokoknya itu kayak hampa gitu, sepi jadinya, nggak ngena gitu ya. Jadi dengan adanya tekstur ini untuk memperkuat pesan dari Tobacco Day ini, World No Tobacco Day ini gitu. Oke, selanjutnya setelah kita kenal tadi ada tekstur, kemudian ada shape, ada form, ada garis, kita kenal yang namanya warna. Nah, warna ini di dunia desain grafis itu penting banget teman-teman ya. Walaupun kalau kita cari tentang fundamental di desain grafis, warna ini bisa diterapin juga atau diletakin juga di visual element. Kadang ada juga yang meletakkan warna ini di prinsip desain ya, tapi intinya sih sama-sama harus paham warna lah gitu ya. Nah, warna ini awalnya hanya ada 3. Yang pertama itu kuning, biru, dan merah. Ini biasa disebut dengan primary color. Kemudian dikembangkan lagi, disatukan gitu ya, kuning dan merah, maka akan terbentuk warna orange. Kemudian merah dan biru akan terbentuk warna ungu. Kemudian misal kuning sama biru, maka akan terbentuk warna hijau. Nah, di sini bisa dilihat ada primary color, kemudian ada secondary color ya. Kemudian di secondary color ini bisa dikembangkan lagi nih, kuning sama orange. Oke, jadinya orange agak muda. Kemudian hijau sama kuning, jadi agak muda lagi. Dan sebagainya lah, ada banyak banget. Ini biasa disebut dengan tertiary color. Atau kalau misal di dunia desain grafis itu namanya color wheel, roda warna. Nah, ini biasa kita jadikan patokan untuk menemukan warna. Kita akan tahu cara-cara
menemukan warna yang tepat gitu ya. Bukan tepat sih, tapi yang sesuai gitu. Kita nggak harus menerapkan ini kaku banget untuk desain kita. Hanya saja inilah aturan untuk menggunakan warna gitu ya. Oke, warna adalah elemen paling dominan dan aspek yang paling relatif dalam desain hingga dapat melibatkan respon psikologi dan fisiologi manusia. Ya, itulah pentingnya warna. Jadi jangan sampai kita salah ngasih warna pada desain kita. Gitu. Apalagi saling ini ya, misal kita bikin produk tentang apa ya, contohnya tentang kecantikan gitu. Tapi warnanya yang jauh banget dari tema kecantikan. Itu kan dilihatnya aneh gitu. Nggak cocok dan sebagainya lah. Nah, ini color wheel. Nah, kita akan kenal juga nih yang namanya color harmony, sebuah teknik menentukan warna agar nyaman dipandang. Teknik yang pertama kita harus tahu gambaran besarnya terlebih dulu nih. Oh, warna itu ternyata ada dua kubu. Yang pertama itu ada kubu dingin, kubu hangat. Kemudian yang kedua itu ada kubu dingin. Untuk kubu hangat sendiri ada di sebelah kiri ya, ada orange, kemudian ada merah, ada kuning, kemudian ada red, orange, kemudian di kubu dingin itu ada biru, ada violet, ada hijau, dan ada blue green. Nah, warna-warna ini di dunia nyata juga ada teman-teman ya. Contohnya kalau kita lihat di kubu hangat dulu nih, ada warna orange. Kita lagi jalan-jalan di daerah pantai gitu ya, atau di mana ya, contohnya di pantai lah, di sore hari gitu kan, sunsetnya kerasa banget warna orange atau semi merah gitu, dan hawanya apa, hawanya hangat-hangat, vibes gitu, hangat lah gitu. Itu contoh dari dunia nyatanya. Kemudian untuk hawa dingin ya, atau cool color, contohnya itu kayak di pagi hari, di subuh hari gitu ya, lagi setelah sholat maghrib subuh ya, sholat subuh terus keluar rumah, yang kita rasakan apa, itu hawa dingin. Kemudian ada nuansa-nuansa warna biru. Nggak tahu teman-teman ngerasain kayak, tapi aku rasain itu memang seperti itu ya, walaupun tipis banget ya hawa-hawa birunya gitu. Itu contoh di dunia nyata dari cool and warm color ini. Kemudian untuk menentukan warna, ini ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama itu ada complementary. Nah, complementary ini gampangnya kita tinggal narik garis aja dari color wheel atau tertiary color tadi yang bulat gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita harus punya warna utama dulu nih teman-teman. Warna utama itu contohnya kayak warna branding kita, warna brand kita, atau warna dari tema produk kita. Kita bisa tentukan dari situ. Kemudian kita tinggal tarik aja garis lurus. Contohnya seperti ini. Kita punya warna cyan ya, ini disebutnya warna cyan. Tarik garis aja ke bawah, maka akan muncul atau ketemu warna merah. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Ini ada warna cyan di sebelah kanan, kemudian ada warna merah di sebelah kiri. Gitu. Terus di sini kok ada warna kuning itu ya, bisa dilihat ya. Warna kuning ini nggak masalah, asalkan nggak kebanyakan porsinya gitu. Ini hanya warna tambahan aja ya. Kemudian setelah complementary ada analogus untuk menemukan warna. Nah, untuk analogus ini setelah kita menentukan warna utama, contohnya adalah warna merah, kita tinggal tarik ke samping aja ya, dua warna atau satu warna aja gitu. Contohnya seperti ini. Ini adalah warna merah sebagai warna utama, kemudian tarik ke kiri maka akan muncul warna merah yang terang dari warna utama. Kemudian tarik ke kanan itu ada warna orange dan warna kuning. Untuk contoh penerapannya di poster ini nih, poster film Kung Fu Panda. Untuk backgroundnya pakai warna merah, warna utama gitu. Untuk teksnya juga ada warna merahnya. Kemudian warna kuning adalah dari sini ya, yang ditarik dari sini. Kemudian ada warna merah yang agak terang juga diterapin di background juga. Nah, untuk objeknya ini kan sebagai penguat aja gitu. Ini contoh penerapan dari analogus. Kemudian ada monokromatik. Nah, untuk monokromatik ini hanya menggunakan satu warna aja nih teman-teman. Hanya saja cara bermainnya atau cara menemukannya itu kita tinggal bermain shadow dan highlight. Shadow itu apa? Shadow itu gampangnya adalah bayangan.
semakin kita menambahkan bayangan pada sebuah warna, maka akan muncul warna yang lebih gelap dari warna utama gitu. Dan untuk lighting ketika kita menambahkan lighting pada sebuah warna, itu akan menerangkan warna utama. Contohnya di poster ini ada warna utama pink ya, pink biasa, kemudian tambahin shadow maka akan muncul warna gelap. Di contohnya itu seperti ini. Kemudian jika diterangkan atau ditambahkan lighting, maka akan muncul warna pink yang lebih muda gitu. Nah, contohnya pada background ini gitu. Ini contoh penerapan dari monokromatik. Kemudian ada triadic. Nah, untuk triadic ini cara ngambilnya atau cara menemukannya, kita tinggal tarik garis segitiga. Kita punya warna utama, contohnya warna ungu. Gitu, ini warna ungu. Kemudian tarik garis segitiga, maka akan muncul warna kuning atau orange gitu ya. Dan ada cyan. Untuk penerapannya seperti ini. Kuning sebagai background, kemudian warna cyannya itu sebagai di baju gitu. Kemudian setelah tadi ada triadic, kita kenal dengan yang namanya split complementary. Nah, untuk split complementary ini kurang lebih sama kayak tadi. Yang pertama itu ada ya complementary, hanya saja kalau kita pakai teknik ini untuk menemukan warna, kita tinggal belah aja tuh warnanya. Kita udah punya warna utama warna merah contohnya. Kemudian tarik garis dan belah aja menjadi dua. Maka akan ketemu warna biru dan warna hijau. Di sini memang ada warna coklat teman-teman. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, ini hanya warna tambahan aja, asalkan nggak memakan warna utama dan warna yang sudah ditentukan. Contohnya split complementary ini adalah warna hijau dan warna biru. Gitu. Kemudian setelah tadi split complementary ini ada square. Untuk square ini kurang lebih sama cara menemukannya, yaitu tinggal tarik garis aja. Kalau ini menjadi persegi. Nah, untuk teknik ini perlu teman-teman hati-hati aja sih ya. Karena dengan menggunakan teknik ini kan jadi muncul 4 warna sekaligus. Muncul empat warna yang sangat jauh gitu. Kalau kita menggunakan teknik ini, kita harus lebih pintar lagi cara mengolah warnanya, diterapin di objek mana, dan bagaimana komposisinya, porsinya seberapa, itu harus benar-benar diperhatikan. Karena ini menggunakan 4 warna ya. Untuk contoh posternya itu ada di Inside Out seperti ini. Kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu di pengertian tadi, warna itu bisa mempengaruhi psikologi dan fisiologi gitu. Kita bakal tahu nih makna dari warna secara simbolis. Ternyata warna itu ada maknanya, teman-teman. Nah, ketika manusia melihat warna, ada 2 kemungkinan respon dari alam bawah sadar kita. Setiap warna memiliki konotasi positif dan negatif. Di sini ada beberapa gambar nih. Kita coba lihat gambar yang mana ya? Yang paling atas sebelah kiri dulu. Tanpa aku bilang ini toko A, teman-teman pasti tahu ini toko kosmetik gitu. Kenapa? Karena warna pink ini itu feminim banget ya teman-teman. Jadi kita langsung tahu, oh kalau kita lihat toko yang mendominasi warna pink, kita langsung tahu, oh itu toko kosmetik, toko wanita gitu ya, yang isinya itu ya kebutuhan-kebutuhan wanita, entah itu make up atau sebagainya lah. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya itu ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Ada BCA, kemudian ada BRI, Visa, PayPal, Allianz, dan sebagainya. Ini kenapa rata-rata perusahaan keuangan itu menggunakan warna biru? Karena warna biru itu memunculkan atau membuat konotasi kita menjadi seperti profesional gitu. Profesionalitasnya dapat banget dan keamanan juga dapat banget. Nah, kemudian kita lihat gambar di bawahnya, ini ada gambar restoran. Rata-rata restoran, walaupun nggak semua ya, rata-rata restoran menggunakan warna merah. Nah, karena warna merah itu ya bisa memunculkan nafsu gitu, menjadi kita lapar dan sebagainya. Ya, kemudian di lampu merah sendiri, ya anggap aja ini sebagai pembelajaran aja lah ya. Jarang banget nih kalau lihat lampu merah yang nyala semua kayak gini. Lampu merah ada lampu kuning dan lampu hijau. Lampu merah ini otomatis buat berhenti.
Dan warna merah ini bukan hanya diterapkan di lampu merah aja teman-teman. Contohnya kayak kita lagi ada telepon nih, telepon masuk, tombol warna merah itu buat apa sih? Pasti buat mengakhiri atau menolak gitu ya. Kemudian ada warna hijau juga, itu buat mengangkat atau menerima telepon atau melanjutkan telepon. Dan ada warna kuning, ini contohnya di lampu merah ini warna kuning untuk peringatan gitu, untuk hati-hati. Bukan tambah kenceng gitu jalannya, tapi ini untuk hati-hati gitu. Warna kuning ini peringatan. Dan warna kuning ini juga sering kita lihat di marka jalan, kayak tadi contohnya ada arah warna, ada arah ke kanan gitu, itu kan backgroundnya warna kuning, itu sebagai peringatan gitu. Nah, kita ke makna-makna dari warna nih teman-teman. Warna merah, ada logo McDonald, kemudian ada YouTube, ada Virgin, ada Netflix, dan ada logo lainnya lah yang menggunakan warna merah. Ini maknanya apa sih? Nah, warna merah ini bisa memunculkan konotasi positif seperti kekuatan, kecepatan, keberanian, dan bergairah. Ya. Kemudian ada konotasi negatif seperti bahaya, agresif, tantangan, dan sakit. Ya, ini makna umum ya, walaupun nanti di perusahaan itu menerapkan versi mereka sendiri. Mereka boleh kok mau pakai warna merah, tapi maknanya apa gitu ya, yang nggak tertulis di sini itu bebas. Tapi secara keseluruhan atau secara umum, warna merah itu ya melambangkan atau memiliki konotasi yang seperti ini. Kemudian ada warna kuning. Nah, warna kuning ini contohnya ada di IKEA, kemudian ada Pokemon, ada Nikon, ada National Geographic. Warna kuning ini memunculkan konotasi positif seperti optimis, kepercayaan, persahabatan, ceria, dan semangat. Kemudian konotasi negatifnya itu bisa memunculkan rasa ketakutan, khawatir, frustasi, cemas, dan sebagai peringatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, logo-logo perusahaan yang bergerak di bidang produk untuk anak-anak itu kan kebanyakan menggunakan warna kuning. Karena warna kuning ya ini untuk memunculkan konotasi ceria. Anak-anak itu cenderung ceria ya. Jadi rata-rata perusahaan produk untuk anak-anak itu menggunakan warna kuning gitu. Nah, warna biru contohnya kayak logo-logo yang tadi atau logo-logo yang ini, ada logo Visa, kemudian ada Facebook, ada HP ya, kemudian ada Twitter juga. Warna biru ini bisa memunculkan konotasi positif seperti kepercayaan, kecerdasan, ketenangan, dan profesional. Kemudian bisa memunculkan konotasi negatif seperti kesedihan, dingin, dan depresi. Gitu. Walaupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan itu nggak harus warna biru. Ada yang pakai warna merah, ada yang pakai warna apalagi kuning juga ada kayaknya ya, dan sebagainya. Itu kembali di perusahaan gitu. Kemudian ada warna orange. Nah, warna orange ini memiliki konotasi positif seperti kenyamanan, kemudian kehangatan, kreatif, dan ceria. Dan memiliki konotasi negatif seperti rasa kehilangan, putus asa, dan tidak nyaman. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman, logonya ada Etsy, kemudian ada Fanta, ada Nickelodeon, ada Blogger, kemudian ada Firefox, dan sebagainya. Ya, maka logo-logo yang digunakan oleh studio kreatif itu biasanya menggunakan warna orange, karena warna orange ini bisa memunculkan rasa kreativitas gitu. Lanjut ke warna hijau. Nah, warna hijau ini memiliki konotasi positif seperti segar, kemudian kedamaian, ramah, pertumbuhan, persetujuan, dan netral. Dan memiliki konotasi negatif seperti keserakahan dan bosan. Ya, untuk makna-makna lainnya teman-teman bisa cari aja di Google, itu udah lengkap banget ya. Ini hanya gambaran umumnya aja nih teman-teman. Kemudian warna pink. Nah, warna pink ini bisa memunculkan konotasi positif seperti kegembiraan, kemudian nyaman, hangat, cinta, seksualitas, dan feminim. Kemudian konotasi negatif dari warna pink ini bisa memunculkan rasa lemah, memandang fisik, dan emosional. Kemudian warna ungu. Nah, warna ungu ini bisa memunculkan konotasi positif seperti spiritual, elegan, dan kekuasaan, dan juga mewah. Kemudian untuk konotasi negatif dari warna ungu ini bisa memunculkan rasa tertekan, introversi, dan murung. Ada contoh logo Cadbury atau coklat gitu ya. Kalau teman-teman pernah ngelihat iklannya, itu kan kayak wah banget, mewah banget. Padahal itu cuma produk
coklat gitu. Ya, aku nggak tahu kenapa warnanya ungu, padahal coklat ya harusnya warna coklat gitu ya. Tapi ya nggak harus seperti itu, bebas gitu ya. Ini hanya sebagai pembelajaran aja gitu teman-teman. Selanjutnya ada warna putih. Nah, warna putih ini bisa memunculkan konotasi positif seperti kesederhanaan, bersih, murni, dan jelas. Kemudian bisa memunculkan konotasi negatif seperti kehampaan dan kekosongan. Kemudian ada warna hitam. Nah, warna hitam ini bisa memunculkan konotasi positif seperti elegan, kekayaan, dan canggih. Dan untuk konotasi negatif dari warna hitam ini bisa memunculkan seperti nuansa penindasan, duka, seram, dan ketakutan. Ini hanya informasi aja nih teman-teman. Warna putih dan hitam itu sebenarnya bukan warna, ya. Mereka berdua itu adalah hasil dari yang tadi kita tahu ada monokromatik, hasil dari peningkatan highlight ya atau pencahayaan dan shadow atau bayangan. Kita tambahin shadow sebanyak-banyaknya maka akan muncul warna hitam. Sebaliknya, kita tambahkan lighting atau highlight ya, highlight sebanyak-banyaknya maka akan muncul warna putih. Gitu. Ya, kita udah umum sih nyebut hitam dan putih ini sebagai warna. Tapi itu udah nggak masalah lah. Kita ngomong hitam ya pasti yang kita ajak bicara itu paham. Oh ya, hitam. Gitu. Nggak memikirkan sampai ke shadow sama highlight yang tadi gitu. Ini hanya informasi aja. Kemudian ada warna coklat, bisa memunculkan konotasi positif seperti kehangatan, kemudian keseriusan, membumi, dan dapat diandalkan. Kemudian konotasi negatifnya bisa memunculkan rasa berat, kesalahan, dan malang. Oke, itu mengenai warna. Sebenarnya banyak banget teman-teman ya materi tentang warna. Tapi untuk gambaran umumnya itu seperti itu. Kita harus hati-hati dalam memilih warna. Oke, selanjutnya adalah area kosong atau space. Ada 3 kolom, bisa kita lihat teman-teman, yang sebelah kiri itu rapat-rapat banget. Ini nggak menerapkan yang namanya space atau area kosong. Kalau kita baca, ya aku tahu ya itu emang buram, tapi kalau jelas pun kita malas membacanya karena rapat-rapat banget. Terus kita geser nih mata kita ke tengah, ya itu oke lah, masih bisa atau masih enak untuk dibaca karena ada space-nya, ada spasinya. Kemudian kalau kita geser lagi ke kanan, itu udah enak banget dibaca. Ada poin yang diutamakan atau poin pentingnya, kemudian ada penjelasannya di situ. Ya, ini contoh singkat dari space, gambaran singkatnya. Untuk penerapan, kita pengertian dulu ya. Area kosong adalah area yang ada di antara dan di sekitar unsur-unsur desain yang berguna untuk memberi jeda pada mata. Untuk contoh penerapan lain itu ada di majalah seperti ini. Ya, ada banyak area kosong yang bisa dilihat. Jadi mata kita itu nggak capek, kemudian fokus gitu ke teks atau ke gambar. Informasi yang disampaikan jadinya mudah untuk dicerna gitu ya. Ada spasi di sini. Kemudian di sini juga ada, di sini juga ada, di per item juga ada spasinya, gitu. Kemudian untuk contoh lainnya itu ada di majalah ini ya, Higashiyama. Contohnya ada jarak antara paragraf, kemudian di gambar juga ada jarak, di antara teks dan gambar juga ada jarak, gitu. Kemudian tipografi. Nah, tipografi juga ini penting banget karena kita ngebaca teks ya. Kita ngebaca teks dan teks itu menggunakan tipografi atau teknik-teknik tipografi. Yang biasa umum dikenal itu ada 4. Yang pertama itu ada sans serif, serif, slab serif, dan rounded. Untuk sans serif sendiri, untuk mengetahuinya itu gampang banget teman-teman, yang nggak ada ekornya. Ya, yang nggak ada ekornya. Kemudian untuk serif itu yang ada ekornya. Ekor itu yang mana? Yang ini nih, ya ada ekornya. Kalau sans serif itu nggak ada. Kemudian untuk slab serif itu menurutku pengembangan dari keduanya. Ya, ini ekornya jadi tebal dan ada rounded juga. Ini nggak ada ekornya tapi ada lengkungannya di setiap pojokannya gitu. Nah, tipografi adalah sebuah cara menentukan, mengatur, dan mengkombinasikan typeface agar dapat dibaca dan menarik bagi audiens. Nah, itu pengertian dari tipografi.
Untuk jenis-jenisnya aku perjelas lebih dalam lagi nih tentang serif. Serif itu yang ada ekornya tadi ya. Kesan dari font serif ini memiliki kesan klasik, luxury, kemudian formalitas. Umumnya atau yang udah umum kita kenal yang namanya font Times New Roman. Ya, itu digunakan buat apa? Itu buat skripsi. Kenapa buat skripsi? Karena Times New Roman ini atau font yang berjenis serif ini itu memunculkan nuansa formalitas gitu teman-teman ya. Kita pakai misalnya pakai Comic Sans lah yang umum buat skripsi. Wah, auto revisi itu ya. Kemudian untuk sans serif sendiri ya seperti yang tadi ya, nggak ada ekornya. Sans serif ini bisa memunculkan nuansa modern, kemudian simple dan ringan. Ini biasa kita temukan di perangkat-perangkat yang kita gunakan kayak di HP, kemudian di laptop, atau di komputer, atau di mesin pencarian Google misalnya. Itu kan pakainya sans serif gitu. Karena sans serif ini ringan banget, simple gitu ya. Kemudian untuk slab serif ini bisa memiliki atau membuat nuansa retro dan bold. Ini biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang klasik gitu ya, kayak vintage gitu, biasanya menggunakan font slab serif ini. Kemudian ada script. Nah, untuk script ini memiliki nuansa santai, kemudian anggun dan personal. Ya, untuk font script ini biasanya dibuat dari tangan gitu, kemudian didigitalkan. Nah, kayak gini contohnya ya. Gitu. Terus, oke, itu tentang visual elemen. Wah, ternyata banyak juga ya tentang visual elemen ini. Selanjutnya kita ke prinsip desain teman-teman. Nah, prinsip desain ini ada yang namanya kontras, hierarki, kesejajaran, keseimbangan, kedekatan, pengulangan, dan kesederhanaan gitu. Nah, kita pahami dulu nih tentang prinsip desain. Prinsip desain adalah sebuah aturan atau rules untuk menyusun elemen visual dengan cara yang terbaik atau sebuah strategi sesuai dengan tujuan dari desain grafis. Nah, ini kita memiliki prinsip desain ini untuk menemukan cara yang terbaik, ya, cara yang terbaik. Jadi bukan suatu keharusan, ya. Ada banyak desain-desain yang nggak menerapkan prinsip desain ini, tapi mereka masih disebut dengan desain grafis, gitu, karena ada informasi di sana, gitu. Kemudian goals memahami dari prinsip desain ini bisa membuat sebuah desain dengan aturan-aturan yang benar, sehingga poin utama bisa tersampaikan dengan baik. Ketika kita menerapkan prinsip desain ini, jadi informasi yang disampaikan itu mudah dicernanya gitu. Walaupun nanti pada prakteknya atau pada kebutuhan yang dibutuhkan itu biasanya agak melenceng dari prinsip desain ini. Tapi ini perlu banget teman-teman pelajari. Nah, yang pertama itu ada kontras. Nah, kontras itu apa sih? Kontras adalah cara paling efektif untuk menciptakan penekanan dan dampak pada sebuah desain. Contohnya pada gambar ini. Di situ ada banyak lingkaran, ya. Tapi kenapa nih teman-teman bisa ngelihatnya lingkaran yang itu tuh, yang ini, yang putih banget. Ya, karena ini menerapkan kontras. Berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya, lingkaran yang lainnya itu opacity-nya atau transparansinya itu dikurangin. Kemudian untuk satu lingkaran ini di 100%-in gitu, dimunculin semuanya. Maka mata kita akan langsung tertuju di lingkaran yang satu ini. Ini contoh penerapan dari kontras. Kemudian untuk contoh penerapan lain di kedua gambar ini, di sebelah kiri itu udah kebaca sebenarnya this gitu ya. Kalau bayangkan misal teksnya banyak, kemudian warnanya seperti ini, warna backgroundnya itu udah terang, kemudian warna teksnya terang juga, bakal susah dibaca dan malas untuk dibaca pastinya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu kan backgroundnya warna hitam, kemudian teksnya warna putih, itu kontras banget. Dan juga ada ada rectangle yang diterapkan di salah satu atau dua kata penting. Itu juga memunculkan kontras gitu teman-teman. Jadi mata kita fokus ke kata-kata yang dikontrasin gitu. Kemudian untuk contoh penerapan dari kontras ini itu ada di kedua gambar ini sebenarnya satu tapi hanya menerapkan kontras aja. Di sebelah kiri kita kenal yang namanya
di situ ada teks ya, ada teks binary image, kemudian a division of nebula films. Oke, ini informasi udah dapat kok, udah bisa kebaca dan udah paham ya. Tapi coba kalau kita terapin sebuah kontras di sebelah kanan, nah ini bisa kelihatan banget binary image. Kemudian untuk deskripsinya ini nggak terlalu diperlukan gitu ya, kita udah paham binary image. Atau misal orang yang baru tahu lah binary image itu apa sih, di sini orang bakal langsung ngebaca di bawahnya secara otomatis gitu. Oh ternyata binary image itu ini gitu ya. Ini contoh penerapan dari kontras di tipografi gitu. Nah untuk tips menambahkan kontras itu yang pertama pasti tentukan poin utama. Contohnya ini ya, gambar tulisan binary image-nya itu adalah poin utamanya. Kemudian dalam pewarnaan gunakan color harmony. Kalau color harmony tadi, color wheel, kita bisa menggunakan warna-warna itu untuk membuat desain kita lebih kontras gitu. Kemudian untuk tips yang ketiga, terapkan kontras pada tipografi seperti menggunakan bold, italic, kemudian garis miring, underline gitu ya. Kita juga bisa menggunakan properti-properti ini untuk memunculkan kontras pada tipografi atau pada teks. Selanjutnya ada hierarki. Nah, hierarki ini gampangnya ada tulisannya sih di sini. Sebuah teknik untuk mengarahkan mata audiens ya, bisa memanfaatkan teks atau elemen. Nah, kalau kita lihat ini, otomatis kita bakal ngebaca teks yang warna merah, kemudian warna orange dan warna kuning, kemudian yang paling bawah dan selanjutnya yang paling atas gitu. Ya kalau kita paksakan juga sebenarnya bisa ya, kita mau ngebaca yang atas dulu gitu, tapi mata kita itu lebih fokus ke yang merah dulu ya. Kalau teman-teman rasakan, kita oke lah mau ngebaca yang atas tuh in this way gitu, tapi mata kita kayak gatal banget pengen ngebaca yang tengah dulu gitu, yang warna merah dulu. Nah itu adalah fungsi hierarki, jadi biar orang ngebaca itu nggak ketukar informasinya. Untuk contohnya bisa dilihat di susunan struktur organisasi. Kita langsung deh ngelihat yang paling bawah. Bagian paling bawah itu yang warna merah. Ya kita pasti tahu itu bukan manajer lah posisi di situ, atau bukan CEO, atau bukan yang atas lah gitu. Kita udah tahu di situ tuh pasti bawahan dari yang di atasnya. Kemudian yang di atasnya juga bawahan dari yang di atasnya lagi sampai ke manajer atau CEO gitu. Kalau kita lihat di atas, langsung kita paham, oh ini atasannya gitu. Jadi ini contoh penerapan dari hierarki. Dan untuk garis juga di sini ada ya. Ini contoh elemen, visual elemen dari desain grafis, yaitu garis, ini untuk menyambungkan beberapa informasi. Kemudian ada kesejajaran. Nah, icon-icon ini pasti udah nggak asing di teman-teman nih. Ada di aplikasi Microsoft Word gitu ya. Ada rata kiri, kemudian rata tengah, dan rata kanan, dan sebagainya. Nah, di desain grafis pun juga ada teman-teman. Yap, alignment. Menata elemen agar terlihat rapi. Contohnya ada di gambar ini. Ini menggunakan alignment rata tengah gitu ya. Rata tengah. Jadi objeknya itu atau teksnya atau poinnya itu ada di tengah semuanya, rata tengah. Jadi dilihatnya enak, rapi, gitu ya. Kemudian untuk contoh lainnya seperti ini, kita nggak harus menerapkan satu alignment aja, tapi kita bisa menerapkan beberapa alignment di satu desain. Contohnya seperti ini. Kalau kita tarik garis, nah, lihat di sini ada rata kiri, kemudian di sini ada rata kanan. Jadi ini menerapkan dua alignment. Hanya di satu gambar aja padahal, tapi bisa menerapkan beberapa alignment. Kita juga bisa menggunakannya teman. Nggak harus kaku ya. Kalau kita bikin desain itu nggak harus kaku, nggak harus menerapkan prinsip desain ini. Kita bisa berkreasi lebih banyak lagi gitu. Terus selanjutnya ada keseimbangan atau balancing. Nah, balancing ini adalah teknik untuk menciptakan kesan sempurna, baik dari segi warna ataupun elemen. Oke, untuk contohnya itu ada di gambar ini, di dua poster ini. Di sebelah kiri dulu ya, kita lihat di situ ada dua orang yang lagi berdiri dan posenya itu sama, lagi apa ya itu ya, kayak gitulah ya posenya. Terus
tingkat kemiringannya juga kayaknya agak mirip-mirip. Dan kalau kita lihat backgroundnya, itu ada bangunan yang sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kiri itu ada kayak apa namanya, tanah kalau nggak salah ya. Ini sebelah kiri kosong, sebelah kanan ada isinya. Ini juga termasuk bagian dari balancing teman-teman, karena space atau area kosong sendiri itu bagian dari desain grafis. Kita udah paham itu. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya, di sini ada teks. Ini kan pakainya rata tengah, dan rata tengah itu imbang banget kayak gini. Itu terus di sebelah kanan juga sama, di film Inception itu juga sama ya. Untuk backgroundnya sendiri itu imbang banget lah, ada gedungnya kanan kiri. Kemudian untuk posisi orangnya juga di tengah banget, dan posisi tubuhnya itu nggak miring atau nggak lurus gitu ya, tapi datar gitu, kesannya imbang, balancing. Terus untuk penerapan dari balancing ini di poster misalnya itu seperti ini, ada teks di sini, kemudian di sini ada space. Ya, ini masih termasuk bagian dari balancing teman-teman. Kesannya imbang. Di sini juga sama, di sini ada teks, kemudian di sebelah kanan itu ada foto atau gambar, gitu ya. Dan di bawah sama atas juga bisa dibilang seimbang. Gitu. Ini contoh penerapan dari balancing. Kemudian ada yang namanya proximity atau kedekatan. Nah, proximity ini adalah sebuah pengelompokan elemen. Untuk contohnya ada di ID card ini. Kita udah paham kok, ini namanya Mermaid Tavern. Dia ada di Jalan Bridge Street nomor 916, ada di London. Kita tahu itu. Dengan nomor HP ini, kita udah tahu lah, udah paham tentang ID card ini milik siapa, alamatnya di mana, dan sebagainya. Ini nggak nerapin yang namanya pengelompokan ya, atau proximity. Kalau kita terapkan, maka akan jadinya seperti ini. Oke, ini namanya Mermaid Tavern, kemudian dia itu ada di sini atau kerja di sini, dan alamatnya itu seperti ini. Jadi pengelompokan itu seperti ini teman-teman. Ya, informasinya dikelompokin gitu, disatuin, biar orang lihat itu nggak bingung gitu. Untuk contoh lainnya itu ada di yang di poster ini. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Kita lihat aja di satu bagian tentang waktunya dulu. Waktu di hari Minggu 4 April 2020 jam 9 sampai jam 12. Bayangin misal hari atau tulisan minggunya, Minggu 4 Aprilnya taruh di atas atau ditaruh di bawah. Kemudian cara pendaftarannya dipisah-pisah gitu ya. Itu bakal ngebingungin orang yang ngebaca. Ini mana sih tanggal acaranya? Kemudian cara daftarnya gimana nih? Kok cuma daftar di aja atau free entry aja? Harus nyari dulu. Nah, itu juga cukup menghabiskan waktu audiens. Ya, jadi orang ngebacanya itu malas. Bisa-bisa skip tuh, feednya di skip gitu ya. Terus selanjutnya ada ini pengulangan atau repetition. Nah, pengulangan ini adalah penyusunan elemen secara konsisten ya. Contohnya seperti ini, ada di satu majalah nih, di lembaran. Nah, ada banyak gambar ya di sebelah kiri, ini lembaran sebelah kiri. Di gambar ini menggunakan ukuran yang sama, kemudian di bawahnya ada teks dengan ketebalan yang sama. Ini untuk deskripsinya juga ketebalannya sama, dan di sampingnya ini kayak daftar isi juga sama. Untuk nomornya ukurannya sama, background warnanya sama, terus ketebalan dari title-nya juga sama. Intinya pengulangan-pengulangan lah. Ini juga diperlukan di desain grafis teman-teman. Kemudian di sebelah kanan nih, lembar sebelah kanan ada gambar, kemudian ada shape ya, warna hijau, kemudian warna merah. Tapi ini ukurannya masih sama teman-teman, hanya aja warnanya yang berbeda gitu. Terus ukuran gambarnya juga sama, kotak persegi gitu. Kemudian untuk contoh lainnya itu ini ya. Nah, di sini ada beberapa angka yang sama, angka 1, 10, 4, kemudian ada angka yang berbeda tapi ada yang sama juga, angka 2, kemudian angka 12, kemudian di sini ada angka 7 sama 6, ada angka 9 juga. Nah, ini contoh penerapan dari pengulangan gitu. Terus selanjutnya adalah kesederhanaan. Nah, untuk kesederhanaan ini contohnya seperti ini, ada di poster milik Coca-Cola gitu ya. Dan kesederhanaan ini adalah cara penyampaian pesan yang jelas ya. Contohnya seperti ini. Ini memang di gambar botol, tapi ada pesan yang lain di sana. Apa itu? Kayak ada gigi lagi senyum gitu ya.
kita bisa ngelihatnya di situ. Nah, ini adalah contoh penerapan dari kesederhanaan. Tapi untuk menemukan ide seperti ini itu cukup sulit, teman-teman. Harus banyak banget risetnya hingga orang lihat itu langsung paham, nggak mikir terlebih dahulu, gitu ya. Ini contoh penerapan dari yang namanya kesederhanaan atau simplicity, gitu. Untuk contoh penerapan di produk lain, itu contohnya di Apple seperti ini. Kita pasti jarang banget ya melihat iklan Apple, gitu, karena ya pasarnya mungkin kalau tepat dengan pasarnya mungkin sering lihat, tapi kalau aku sendiri karena mungkin bukan pasarnya, jadi jarang banget melihat. Ya, aku contohkan aja nih satu iklan yang aku temukan di Google pencarian, contohnya seperti ini. Nggak banyak shape dan warna, tapi pesannya langsung ada teks dan gambar produknya. Hanya sebatas itu aja, nggak bikin pusing gitu. Oke. Untuk penyampaian dari visual element dan prinsip desain itu udah selesai, teman-teman. Oh ya, ada satu prinsip desain. Ini sebenarnya di luar prinsip desain sih ya. Ada yang namanya break the rules. Jadi kita udah paham prinsip desain tadi, kita nggak harus ngikuti secara kaku gitu ya tentang prinsip desain ini. Kita bisa berkreasi, bisa keluar jalur dari prinsip desain ini sesuai dengan kebutuhan kita, gitu teman-teman ya. Jadi prinsip dan visual elemen ini sebagai dasarnya aja dulu.